pemirsa TV One, DKI Jakarta tak pernah berhenti untuk berbenah menata kota Jakarta, kota kita, menjadi ibu kota yang aman, nyaman bagi warganya yang ramah terhadap pejalan kaki. Salah satunya adalah di kawasan Kota Tua Jakarta yang kini memiliki wajah baru. Nah, tadi perjalanan saya ke tempat ini adalah menggunakan transportasi publik, yaitu kereta komuter lain. Nah, pemirsa, langsung saja yuk kita intip apa saja sih perubahan yang ada di tempat ini. Kemudahan akses bagi wisatawan dibuktikan dengan semakin terhubungnya Kota Tua Jakarta dengan transportasi umum. Selain stasiun Jakarta Kota, ada juga halte Transjakarta. Melihat perubahan Kota Tua Jakarta yang semakin apik, ditunjang pula oleh kebijakan Low Emission Zone, yaitu kawasan rendah emisi atau kawasan yang hanya dapat diakses dengan kendaraan beremisi rendah. Kebijakan ini diberlakukan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi emisi karbon dan polusi udara di Jakarta. Dari total areal kawasan Kota Tua yang seluas 846 hektar, panjang areal LEZ yang diterapkan adalah sekitar 1,72 km. Kota Tua ini telah dibangun kembali sehingga dia mewakili wajah masa depan kota. Wajah masa depan kota itu ditandai dengan satu, didominasi oleh pejalan kaki. Karena itu tempat ini semuanya disiapkan untuk berjalan kaki. Yang kedua, difasilitasi dengan transportasi umum. Menjangkau tempat ini menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, kota masa depan adalah kota yang emisinya rendah, udaranya bersih. Dan disinilah diterapkan low emission zone, kawasan zona emisi rendah. Di Kota Tua ini ke depan kita menyaksikan kota baru yang mewakili Jakarta masa depan. Dalam mendukung Low Emission Zone atau LEZ, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas pada beberapa titik di kawasan Kota Tua, serta menyediakan layanan transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat menuju kawasan Kota Tua. Harapannya, masyarakat menjadi lebih terdorong untuk beralih menggunakan transportasi umum. Revitalisasi Kota Tua Jakarta dirampungkan oleh Pemprov DKI dan juga diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Sebagian bangunan bersejarah dengan luas 846 hektar ini telah direnovasi dan juga menjadi penunjang pariwisata. Nah, pemirsa, kemacetan kini diurai, masyarakat pun aksesnya dibuka seluas-luasnya dengan menggunakan transportasi umum terintegrasi. Tertata rapi, terus keren, udah berubah gitu sekarang dari yang sebelumnya. Sama yang berbeda aja, lebih bersih, sama lebih rapih lah. Kalau dari LEZ-nya itu, ini bisa kita rasain sekarang nih ya, polusinya berkurang. Kalau dulu kan bener-bener misalnya kayak debu tuh berasa banget di muka, ya kan. Tapi di sini bener-bener karena ini jalan dipotong kan, tadinya kan di situ kan stasiun kan, sekarang udah bener-bener sirkulasinya berasa enak banget buat dihirup. Jadi apalagi kalau pagi-pagi kesini pasti kayaknya enak deh. Pokoknya lebih keren, lebih bagus, lebih canggih deh biar bisa didatengin sama anak muda, sama orang-orang semua Jakarta bisa mengunjungi, apalagi wisatawan luar gitu. Dan saya harap juga dari pemerintahan mungkin akan lebih banyak bikin bazar-bazar kayak gini, karena memang salah satu tujuannya juga kan memberdayakan UMKM ya kan. Karena kita kan mikro kecil juga, tapi kita juga pengen offline di luar dikenal sama orang banyak, dan di sini juga trafficnya bagus dari mulai menengah ke bawah sampai ke atas, terus dari mulai anak-anak sampai keluarga gitu. Jadi yang jajan pun banyak. Harapan dari aku semoga pemerintah lebih dan terus memajukan revitalisasi ini, karena revitalisasi ini kan memang sudah berjalan dari tahun 70-an ya, dan dikembangkan lagi oleh Bapak Anies Baswedan. Jadi saya harap terus berjalan, semoga Kota Tua menjadi lebih baik lagi in the future.
berkeliling melihat wajah baru dari Kota Tua Jakarta. Nah, bila Anda pemirsa di rumah ingin merasakan pengalaman yang saya rasakan di tempat ini, Anda bisa berkunjung langsung ke kawasan Kota Tua dengan menggunakan transportasi umum yang telah terintegrasi dengan baik. Nah, sesaat lagi saya akan berbincang langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Ya pemirsa, setelah melihat perubahan dari Kota Tua Jakarta yang semakin ciamik, tentu saja ini atas dari kerja keras Pemprov DKI Jakarta dan juga seluruh pihak yang terkait untuk merevitalisasi salah satu lokasi wisata yang juga menjadi ikon dari Jakarta itu sendiri. Nah, seperti janji saya tadi pemirsa, saat ini saya sudah berada di Balai Kota untuk menanyakan langsung kepada orang nomor 1 Jakarta, yaitu kepada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, dan juga sudah bersama dengan saya Bapak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Halo Pak Anies, sehat Pak? Halo Yohana, baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pak Yayat sehat? Sama, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja pemirsa kita tanyakan kepada Bapak Anies selaku Gubernur DKI. Pak Anies, ini melihat adanya perubahan yang cukup besar dari Kota Tua DKI Jakarta. Sebetulnya apa sih yang menjadi landasan Kota Tua ini harus direvitalisasi? Padahal kalau kita sama-sama lihat, dulu Kota Tua Jakarta ini juga sudah cukup ramai oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun juga mancanegara sebelum pandemi ya Pak ya. Lalu apa ini Pak yang menjadi alasan Bapak landasan direvitalisasi? Namanya saja Kota Tua, artinya sebuah kawasan yang punya usia yang amat panjang. Ini adalah aset dunia ya, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta. Kenapa ini menarik? Karena sebuah tempat di mana perjalanan waktu dikonversi jadi ruang. Itu namanya kawasan Kota Tua. Di sana ada bangunan yang tegak sejak tahun 1600. Itu kalau sampai sekarang artinya 400 tahun. Kalau barang 400 tahun itu artinya sesuatu yang punya nilai bagi sejarah umat manusia. Ada bangunan-bangunannya, tapi juga pada saat yang sama di sana ada rumah-rumah, ada kampung tua, dan ada ruang publik yang sangat terbuka, Taman Fathahillah itu. Kemudian di sana ada sejarah tentang kantor-kantornya, pelabuhan yang salah satu paling tua di Indonesia yang sekarang ada. Sungainya juga lewat sampai ke situ. Nah, jadi kawasan ini kawasan yang punya nilai sejarah yang amat besar. Bila ini dikelola dengan baik, maka orang bisa datang ke tempat itu. Dia bukan sekedar mengunjungi sebuah wilayah seperti tempat lain. Dia bisa berjalan ke tahun 1600, dia datang ke 1700, dia sudah 800. This is where time converts into space. Itulah Kota Tua, di mana waktu dikonversi jadi ruangan. Nah, kemudian kita juga bicara tentang pembangunannya. Satu sisi kita melestarikan, tapi yang namanya budaya, yang namanya sejarah, itu bukan hanya lestarikan, kita juga harus mengembangkannya. Karena kawasan-kawasan ini bisa menjadi kawasan wisata modern. Dan kalau di dalam rumus sederhananya ya, kalau datang wisata itu ada beberapa kata kunci. Do, see, buy, learn. Datang ke sana untuk lihat, datang ke sana untuk berkegiatan, datang ke sana ada kegiatan ekonominya, datang ke sana juga untuk belajar. Jadi ini kalau nanti bisa kita kembangkan terus, maka kawasan Kota Tua itu ditawarkan kepada dunia. Anda ingin melakukan perjalanan 400 tahun ke belakang, datanglah ke kawasan ini dan Anda akan merasakan itu. Di sisi lain, fasilitasnya harus fasilitas abad 21.
Dari mulai fasilitas untuk jaringan internet, fasilitas untuk jalan-jalan, fasilitas itu kira-kiranya. Yang mengapa kita memiliki misi untuk membangun agar kawasan ini itu bisa menjadi sebuah tempat yang diunggulkan oleh Indonesia kepada dunia. Kira-kira begitu. Oke, baik. Pak Anies, lalu bagaimana nih untuk kolaborasi? Karena mungkin kalau Pemprov DKI sendiri mungkin cukup berat ya. Lalu untuk kolaborasi bersama pihak-pihak ini seperti apa sih Pak kolaborasi hingga akhirnya revitalisasi Kota Tua ini terlihat sangat banyak Saya sekali perubahan? garis bawahi, kawasan Kota Tua ini di situ adalah bekas pusat kegiatan pemerintahan kolonial Belanda. Karena itu banyak bangunan-bangunan bekas milik pemerintah Belanda dan milik badan usaha pemerintah Belanda atau perusahaan-perusahaan Belanda yang sesudah nasionalisasi itu diambil alih oleh Indonesia dan menjadi BUMN. Karena itu ketika kita membicarakan tentang pengembangan kawasan ini, maka kita bicara dengan satu BUMN yang punya aset banyak sekali di situ. Yang kedua, TNI Angkatan Darat. Karena sebagian dulu instalasi militer Belanda menjadi instalasi militer milik TNI. Kemudian private sector. Sebagian sudah ada private sector di situ. Lalu pemerintah. Jadi 4 ini berkumpul bersama menyepakati untuk melakukan transformasi atas Kota Tua. Kenapa kita lakukan itu? Kami coba belajar dari apa sih kegagalan-kegagalan selama ini. Kenapa kalau mau melakukan peremajaan atas sebuah kawasan seperti Kota Tua itu sulit sekali. Ternyata problemnya jalan sendiri-sendiri. Nah, Pemprov DKI nggak mau mengulangi itu. Nah, kebetulan bicara dengan Kementerian BUMN direspon positif. Bicara dengan TNI direspon positif. Bicara private sector, makanya ketika dulu kita peluncuran, yang berdiri bersama-sama itu adalah Pangdam Jaya, Menteri BUMN, Gubernur DKI, lalu private sector, karena ini adalah kawasan yang kenyataan asetnya dikuasai oleh 3 institusi ini. Jadi ketika kita mengembangkan kawasan Kota Tua, bukan sekedar di sekitar lapangan Fathahillah, tapi ini areanya hampir 600 hektar. Jadi saya ingin garis bawahi, this is no small work. Ini kerja besar. Hari ini kita mulai di kawasan utamanya. Tapi nanti dia akan menjalar ke utara, ke timur, ke barat. Kalau ke selatan mungkin tidak terlalu banyak. Nah, itulah sebabnya kita perlu kolaborasi. Dan saya harus sampaikan bersyukur sekali, Pak, karena bertemu dengan counterpart yang bervisi sama. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Menteri BUMN, Pak Erik, saya sampaikan setuju. Pak ini, dan beliau juga menyampaikan tentang bagaimana pemanfaatan gedung-gedung di tempat ini. Baik Pak Anies, berarti ini butuh banyak kerjasama, ini bersatu sama-sama untuk bisa menciptakan Kota Tua ini revitalisasinya menjadi berhasil begitu ya Pak ya, dan dapat dirasakan masyarakat. Lalu Pak Yayat, saya ingin menanyakan kepada Bapak nih, menurut Pak Yayat sendiri sebagai pengamat tata kota, bagaimana sih melihat dengan revitalisasi Kota Tua yang cukup banyak berubah saat ini Pak? Pertama kita harus mengapresiasi kerja Pak Anies selama masa kepemimpinannya, itu banyak melakukan revitalisasi terhadap kondisi kota. Kalau melihat Kota Tua itu saya melihatnya dari 2 aspek, secara planologis dan secara sosiologis. Secara planologis, Pak Anies itu melakukan reformasi struktur pelayanan publik. Kita lihat contohnya apa di Kota Tua itu menjadi ruangnya pejalan kaki. Selama ini cara pandang kita, mobil nomor 1, pejalan kaki di bawah. Nah, revitalisasi Kota Tua itu membalikkan paradigma itu. Kalau Anda mau ke Kota Tua, ini adalah ruangnya para pejalan kaki. Dan di situ ada integrasi transportasinya. Jadi bayangkan revitalisasi Kota Tua itu adalah membayangkan bagaimana memuliakan para pejalan kaki. Yang kedua, kita secara sosiologis, ini apa yang dilakukan adalah struktur yang membangun kultur. Apa itu? Ketika kita membuat di kota itu ada namanya struktur ruang kota. Pusat-pusat kegiatan yang didukung dengan jaringan pelayanan.
Nggak ada artinya membangun kota wisata kalau nggak ada jaringan transportasinya, nggak ada airnya. Itu maknanya. Jadi struktur ruang kota itu adalah pengembangan pusat kegiatan yang didukung dengan jaringan pelayanan. Nah, salah satu membuat daya tarik kota tua itu menarik adalah karena didukung dengan akses publik yang ramah, yang mudah. Karena esensi utama membangun kota itu adalah membangun manusianya. Jadi kalau orang mau datang ke kota itu, kalau nggak diwongke, nggak dilayani, aduh capek. Karena terus terang aja, kalau dia tidak senang, dia nggak mau datang. Karena tujuan perjalanan itu, kalau misalnya ke sana itu, jadi ibaratnya kayak ada pantun gini Pak Anies, pantunnya begini. Berwisata ke kota tua, sampai di sana terasa muda. Hari ini kotanya ditata demi masa depan Jakarta. Itu kan menarik ya. Cakep. Ya, bukan Pak Anies tadi. Bahwa bolehlah kotanya tua, tapi semangatnya muda. Ya kan? Artinya apa? Ada IT, ada teknologi. Kalau betul Pak Anies, kita hidupkan dengan festival. Karena dalam kehidupan masyarakat itu kan yang mengatur kan ada struktur, ya pengaruh, perilaku, kebijakan, sarana, ada juga budaya, tapi yang menarik adalah proses sosialnya. Iya baik, wah luar biasa. Terima kasih Pak Yayat dan juga. Nerusin dikit ya, Pak Yayat. Tadi menarik sekali. Ini tentang manusia, bukan tentang bangunannya. Dan inilah yang kami berharap nantinya masyarakat akan merasakan bahwa interaksi antar orang di dalam setting kota tua itu memberikan pengalaman baru. Ada yang berjualan, ada yang berkarya seni, ada yang punya instalasi. Tapi itu semua adalah interaksi yang membuat kita punya pengalaman unik. Ya betul sekali. Jadi ini kita sama-sama akan melihat lagi kira-kira seperti apa untuk revitalisasi kota tua, bahkan bukan hanya dari struktur saja, tapi balik lagi tadi seperti ada kultur juga begitu ya Pak ya. Oke, kita akan mengetahui lebih lanjut usai jeda, tetaplah bersama kami. Welcome to Jakarta. It's a pleasure to finally meet you. Have you explored more Jakarta? Are you sure you have seen everything? Let me tell you more about it. It may feel strange. It may feel strange because it is not a typical city. Heads up! So heads up, the journey is about to begin. We're going from one place to another place and more places. To wander alone or go with a pack. Uncover new things. Going undercover or maybe underwater. Push the tempo. Go wherever the wind takes you. Stop by the aisle across the city. Slowing down to restore the soul. Merging for a while into nature. Feel the excitement yet? Hold on. There's still a lot more to discover. Take your time. To enjoy memorable trips in a city that barely sleeps. Enjoy more colors. Enjoy more taste. Enjoy more of the unforeseen from a city of collaboration. Enjoy Jakarta.
tidak hanya berfokus pada revitalisasi kota tua atau strukturnya saja, tapi juga kultur, di mana Pemprov DKI juga menggaungkan agar masyarakat ini juga bisa menggunakan transportasi umum dan juga bisa menggunakan kendaraan dengan emisi rendah. Nah, seperti apa lebih lanjut ya, kita langsung saja tanyakan kepada Pak Anies. Pak Anies, sebetulnya bagaimana sih kebijakan dari low emission zone yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Pemprov DKI? Ini yang kita meneruskan sampaikan tadi oleh Pak Yat. Kita ingin membalikkan urutan prioritas dalam mobilitas penduduk di kota ini. Semula nomor 1 adalah kendaraan bermotor. Itu urutan nomor 1. Jadi kita bangun jalan, bangun aspal, bangun gang untuk apa? Kendaraan bermotor. Itulah prioritas kita dalam memberikan fasilitas. Lalu yang kedua, baru transportasi umum, baru trotoar untuk pejalan kaki, baru sepeda. Jadi urutannya selama ini begitu kira-kira ya, Pak Yat ya. Betul. Sekarang kami ubah. Nomor 1 apa? Untuk pejalan kaki, trotoar. Nomor 2 adalah untuk kendaraan yang bebas emisi. Apa itu? Sepeda atau listrik. Yang ketiga, transportasi umum. Yang keempat, baru kendaraan pribadi. Nah, dengan urutan seperti ini, tidak boleh urutan ini hanya dalam statement. Urutan ini harus muncul di dalam anggaran. Jadi wujudnya apa? Bangun trotoar. Kita bangun dalam 4 tahun ini 240 km trotoar di seluruh Jakarta. Jadi komitmen prioritas itu ditunjukkan dalam bentuk program dan diturunkan. Lalu jalur sepeda, lihat jalur sepeda di mana-mana dibangun. Kemudian kendaraan umum, sekarang kita expand kendaraan umum. Dari dulu coverage-nya 42%, sekarang sudah di atas 90%. Lalu kendaraan pribadi sudah ada dari dulu memang. Nah, kota tua ini menjadi unik. Kira-kira kota tua ini kita ingin membuat satu tempat di mana datang itu memang harus berjalan kaki. Sebagai sebuah proses pembiasaan. Alat transportasi ini membuat interaksi antar orang pun menjadi intimate, dekat. Dan tidak ada jarak. Mau super kaya, mau miskin, kalau sudah jalan kaki nggak ada bedanya. Rata tempatnya. Jadi tempat ini mensetarakan. Ini kita nggak bicara soal emisi saja, ini kita bicara tentang kesetaraan. Lalu datang dengan sepeda, datang dengan kendaraan listrik. Nah, di sini juga dibuatkan aksesnya kendaraan umum. Lagi-lagi di kendaraan umum tuh nggak ada lagi ranking. Mau gubernur, mau wali kota, mau menteri, mau pengangguran, itu kalau naik bis berdirinya sama, duduknya sama, antrinya sama, nggak ada bedanya tuh. Nah, ini yang kami ingin, kalau istilah sosiologisnya tuh membuat orang punya perasaan kesetaraan di kota ini. Nah, sekarang di kota tua kita mengharapkan ada pembelajaran itu, bahwa datang mengalami tempat yang berjalan kaki, interaksi dekat lintas kelas sosial ekonomi. Lintas etnis, lintas kewarganegaraan karena orang internasional ada di situ. Nah, dengan kondisi bebas kendaraan pribadi, gitu kira-kira ceritanya. Oke, baik, luar biasa. Oke, dari Pak Yayat sendiri nih Pak, melihat jawaban Bapak Anies, ini melihat juga dari kebijakan low emission zone, seperti apa sih? Ini udah tepat ya. Pertama saya mengapresiasi bahwa untuk Jakarta yang kita perlu lakukan adalah dekarbonisasi. Artinya mengurangi. Dekarbonisasi itu bisa diatur dengan desain. Bagaimana? Misalnya contoh, ini menarik di kota tua. Kota tua itu bukan Tamrin dan Sudirman. Kawasan ini padat aktivitas, tapi kota tua itu kan tidak banyak aktivitas. Kegiatan tidak banyak, artinya kita bisa menekan. Nah, kalau didesain, artinya komposisi yang kita dorong di situ adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Artinya apa? Fasilitas angkutan publiknya kita perbanyak. Silakan datang kota tua. Jadi prinsipnya gini, Anda dijamin ke kota tua, Anda tidak batuk, misalnya kan? Anda sehat, Anda bahagia. Jadi yang kita bangun adalah positive thinkingnya. Tinggal bagaimana revitalisasi dalam konteks desain untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dengan dekarbonisasi ditambah dengan aktivitas lain yang membuat orang tertarik ke sana. Jadi prinsipnya kalau saya datang ke kota tua, saya menggunakan public transport. Berbeda dengan ke puncak. Ke puncak orang macet naik kendaraan ya kan. Mau cari sehat jadi tidak sehat. Paradigmanya kita balik. Anda ke puncak kemungkinan ada stres, ada dapat polusi, udaranya terbatas. Carilah tempat wisata. Jadi kita mencari puncak-puncak baru. Jadi kota tua ini kita jadikan puncak baru.
Baik. Nah, caranya itu tadi, Anda bahagia, Anda senang, tinggal menambah. Karena ingat loh, kawasan itu udah cocok. Tidak banyak aktivitas seperti Tamrin Sudirman atau daerah-daerah lain. Tinggal bagaimana desain yang kita buat. Oke, baik. Terima kasih Pak Yat. Nih, Pak Anies, kira-kira himbauan untuk warga DKI Jakarta atau mungkin masyarakat Indonesia yang ingin juga berwisata mungkin ke Kota Tua ini kira-kira seperti apa Pak? Himbauannya bersiaplah untuk mendapatkan pengalaman baru. Gunakan kendaraan umum untuk ke sana. Bahkan kereta api pun sampai di stasiun Kota Tua. Oke, sehingga kalau ditanya tempat parkirnya di mana? Di semua stasiun yang ada di Jakarta. Silakan parkir di stasiun Jabodetabek, lalu pakai kendaraan umum. Jadi kita menawarkan perjalanan menuju masa lalu di Kota Tua, tetapi dengan fasilitas dan cara berpikir abad 21. Fasilitasnya abad 21, mindsetnya abad 21, dan kami nanti seperti sampaikan Pak Yata tadi berharap nanti ada kreativitas yang muncul. Karena memang anak-anak muda itu punya cara pandang beda. Yohana coba lihat, Pak Yat, yang namanya zebra cross itu udah puluhan tahun ada. Tapi ada anak muda yang kelihatan ini sebagai catwalk. Itu sebelumnya kan nggak terbayang. Masa zebra cross jadi catwalk? Tapi itu hanya mata anak muda. Nah, kita belum bisa memprediksi nih. Tapi yang pasti, kalau fasilitas umum itu ada, maka segala macam strata sosial masyarakat datang, menikmati Kota Tua, dan harapannya nanti akan muncul kreativitas baru. Saya tambahkan boleh sedikit Boleh, ya? boleh. Gini, Kota Tua itu menjadi ruang publik bagi Greater Jakarta. Kenapa? Dari Cikarang naik kereta api langsung ke stasiun Kota Tua. Dari Rangkas Bitung naik kereta api langsung ke Kota sampai dari Serang dan sebagainya. Jadi artinya apa? Ini ruang yang memfasilitasi mobilitas dari wilayah Jabodetabek hingga kawasan sekitarnya. Jadi sebetulnya inilah destinasi yang paling menarik. Sekali lagi apa? Wisata di Kota Tua itu menarik karena satu hal, gratis. Itu menarik bagi yang kita memudahkan untuk memudahkan lah, artinya untuk datang. Kalau transportnya pasti banyak. Oke, lalu harapan Pak Yayat nih untuk Pemprov DKI Jakarta. Ya, pertama begini, kita harus memperbanyak destinasi wisata baru yang lebih humanis, lebih ramah dengan lingkungan, dan satu prinsip saya mengatakan, buat kawasan itu sesuai dengan target low emission itu untuk karbonnya ya. Jadi dengan demikian selalu orang berpikir bagaimana dia melakukan kegiatan di sana dia mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dan satu nilai tambah baru, pengetahuan baru lah yang baik. Oke, kalau Pak Anies sendiri gimana nih Pak harapannya untuk DKI Jakarta? Kita berharap nanti ini menjadi tempat berkumpul yang mempersatukan, tempat yang membuat orang punya perasaan kebersamaan. Dan datang ke sana itu pulang dengan perasaan saya ingin balik lagi. Jangan pulang saya kapok. Kita ingin orang datang lalu saya mau balik lagi dah. Aksesnya mudah, bisa mengajak orang banyak. Jadi tempat yang bikin ketagihan lah pengen datang bolak-balik. Jadi tambahan sedikit lagi nih menarik kalau sedikit lagi. Di mana ada gula, di situ ada yang manis. Kota Tua sedang ditata karena jasanya Pak Anies. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta dan juga Pak Yat selaku pengamat tata kota atas waktu dan jawabannya yang luar biasa. Semoga masyarakat ini bisa teredukasi dan mungkin bisa juga langsung mengunjungi Kota Tua Jakarta untuk mengetahui apa sih yang berbeda. Mungkin seperti yang dikatakan oleh narasumber hari ini, mungkin Anda jadi pengen lagi balik ke Kota Tua dan diharapkan tentunya ketika Anda mendatangi Kota Tua bisa menjaga Kota Tua ini agar tetap terjaga, cagar budaya, cagar alam dan tentunya kita juga bisa sama-sama untuk menerapkan low emission zone bahkan gak hanya di Kota Tua ya, dimanapun juga bisa kita terapkan menggunakan transportasi publik dan juga bisa menggunakan kendaraan yang rendah emisi. Demikian saya Yohana Gabriela pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.